Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak salih salihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa ya. Hari ini kita akan membahas soal-soal materi sistem periodik unsur yang sebenarnya materi ini sudah pernah kita kerjakan begitu ya di pekan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah ada di buku paket ya, yang tentunya anak-anak semuanya sudah mengerjakan sebelumnya. Baik, untuk pembahasan soal-soal materi sistem periodik unsur, langsung saja kita bahas nomor 16 sampai 20. Baik, nomor 16, manakah yang mempunyai jari-jari atom lebih besar antara K dan L atau B, M, dan N? Baik, yang pertama A antara K dan L. K, Z dengan nomor atom 5, L dengan nomor atom 6. Nah, untuk membandingkan jari-jari atom yang mana yang lebih besar, nah perlu kita uraikan terlebih dahulu untuk konfigurasi masing-masing dari unsur K dan L. Untuk K, 2, 3. Untuk L, konfigurasinya 2, 4. Sehingga kita tahu karena K, 2, 3, dia punya periode 2 dan golongan 3, maka karena periodenya 2, dia punya kulit 2 dan elektron valensi 3 berada di elektron 3 elektron berada di kulit terluar. Untuk L 2, 4. Nah, ini 2, 4 berarti elektron yang berada di kulit pertama itu 2 dan elektron di kulit terluar ada 4 ya. Karena 1 2 periode 2 maka kulitnya 2. Sebenarnya untuk K dan L sama-sama punya kulit ya, 2 ya, 2 jumlah kulitnya 2. Nah, tapi yang kita bandingkan adalah elektron terluar L lebih besar ya, lebih banyak maaf. Lebih banyak dibandingkan K. Nah, sehingga karena K punya jumlah elektron terluar yang lebih sedikit, sehingga muatan inti atomnya semakin banyak, ya, sehingga jumlah kulit tetap, maka dia lebih besar. Atau kalau dalam tabel periodik unsur, sebenarnya antara K dan L ini, K di kiri, L di sebelah kanan. Sehingga kita tahu ya, sifat periodisitas dari jari-jari atom semakin kiri, semakin ke bawah, semakin besar, sehingga antara K dan L jika dibandingkan lebih besar K. Untuk yang kedua, B ya, antara M dan N. M dengan nomor atom 5, N dengan nomor atom 13. Kita uraikan juga masing-masing konfigurasi elektronnya. Karena 5, 2, 3. Karena 13, 2, 8, 3. 1, 2, sehingga kulitnya jumlahnya 2. N, 1, 2, 3. Maka jumlah kulitnya 3. Otomatis ketika kulitnya semakin banyak, kita tahu ukuran jari-jari atom N tentunya lebih banyak. Ya, kita tahu juga ya, kita bisa simpulkan juga antara M dan N. M ini lebih atas, N lebih bawah dalam tabel periodik unsur. Sehingga semakin ke bawah jumlah kulit atom semakin banyak, semakin ke kiri, semakin ke bawah semakin besar, tentu N ukuran atom atau jari-jari atom lebih besar. Demikian. Untuk nomor 17. Data energi pengionan pertama unsur-unsur alkali sebagai berikut. A496, B520, C376, dan D419. Urutkan unsur-unsur dari atas ke bawah berdasar energi pengionan. Unsur-unsur dari ya karena energi ionisasi ya, kita tahu semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar, sehingga energi ionisasi itu dari atas ke bawah ya. Karena ya, yang diminta adalah unsur-unsur dari atas
ke bawah. EI dari atas ke bawah. Berarti EI-nya dari besar ke kecil ya, karena semakin ke atas semakin ke kanan semakin besar, maka kalau yang diminta EI dari atas ke bawah, maka EI-nya dari besar ke kecil. Nah, kita cari yang paling besar adalah B 520, kemudian A 496 ya, kemudian D 419 dan berakhir di C 376. Demikian. Kita lanjutkan untuk, ini mungkin contoh soal lain ya, tentang energi ionisasi. Mungkin ini tidak ada di buku paket ya, mungkin ini Bima ngambil contoh satu saja ya, contoh soal lain tentang energi ionisasi. Energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga untuk unsur Na ya, dalam kilojoule per mol adalah, di antara A, B, C, D, E, maka kita cari energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga untuk unsur Na. Kita tahu Na, natrium itu adalah golongan 1A. Sehingga dalam sifat periodisitas ya dari energi ionisasi dalam tabel periodik unsur, masih ingat semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Nah, untuk Na ini semakin berarti dalam tabel periodik unsur posisinya di kiri dan ya, golongan 1. Maka, cari data energi ionisasi yang memiliki lonjakan terbesar setelah EI pertama. Ya. Maka jawabannya adalah B ya. Karena dari yang pertama dibandingkan dengan kedua itu lonjakannya paling tinggi ya. Karena dia golongan 1A, maka cari lonjakan terbesar setelah energi ionisasi pertama. Jawabannya B. Selanjutnya, nomor 18. Manakah yang memiliki afinitas elektron lebih besar antara O dan F atau Cl? Kita bandingkan untuk yang A terlebih dahulu antara O dan F. Sekali lagi kita konfigurasikan masing-masing atom terlebih dahulu. Untuk O 26, untuk F 27. Nah, ini berarti dia dalam periode yang sama. Nah, seperti ini ya. Kanan kiri seperti ini ya. Dan O letaknya lebih kiri dibandingkan F. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar karena daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah sehingga afinitas bertambah. Kalau kita lihat ya sifat periodisitasnya afinitas elektron, semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar sehingga O dan F ini lebih besar F, sehingga F lebih besar dari O. Kita bandingkan antara F dan Cl. Kita uraikan masing-masing terlebih dahulu konfigurasinya ya, konfigurasi elektron terlebih dahulu. Untuk F279 ya, pas. Untuk klorin, ini karena 17 berarti 287. Ini memiliki 2 kulit, ini 3 kulit. Ya, yang antara F dan Cl, dia elektron valensinya sama-sama 7, berarti dia adalah satu golongan. Ya, antara F dan Cl berarti satu golongan. Seperti ini ya posisinya dalam tabel periodik unsur. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi berkurang sehingga afinitas berkurang. Sehingga fluorin ini adalah lebih besar dibandingkan Cl. Ya, kita lanjutkan nomor 19. Data keelektronegatifan unsur-unsur seperiode, urutkan unsur dari kiri ke kanan berdasarkan keelektronegatifan. Dari kiri ke kanan. Oke, kiri ke kanan. Berarti semakin besar, maka kita cari data dari yang memiliki energi, keelektronegatifan dari kecil ke besar. Paling kecil mana? Oke, BCAD. Kita lanjutkan nomor 20. Tuliskan konfigurasi elektron masing-masing unsur. Kemudian unsur manakah yang merupakan konduktor listrik yang baik? Baik dari A terlebih dahulu. Tuliskan konfigurasi elektron dari yang ada di tabel ya.
halaman 81 ya, kalau tidak salah ya. Baik, A itu posisinya di periode 2 golongan 3A, sehingga konfigurasinya karena periode 2 berarti ini 2 ya, 2S 2P, golongan 3A berarti ini. Nah, 2, 1. 2S2, 2P, 1. Untuk B periode 2 golongan 8A berarti 2S 2P karena 8 di sini 2 S-nya ya, di sini elektron di subkulit 2P adalah 6. D C periode 3 berarti 3S golongan 1A ya, S1 ini. Untuk unsur D periode 3 golongan 7A berarti 3S 3P karena 7 berarti di sini 2, 5. Untuk unsur E periode 4 ya, golongan 2A berarti berakhir di 4S2 sebelum 4. Nah, ini maaf tadi ininya kelewat ya. Ini dengan konfigurasi elektron singkat HE karena 2 kita menggunakan HE ya. Untuk 3S berarti NE sebelumnya. Untuk 4S sebelumnya AR. Untuk F periode 4 golongan 5A. Nah, ini yang karena 4S berarti karena periodenya 4 berarti 4S 4P. Namun sebelum subkulit 4P ada 3D, maka karena ini golongan 5 berarti S2 P3. Selanjutnya unsur G periode 5 golongan 1A berarti periode 5 golongan 1A S1. Karena 5S sebelumnya konfigurasi elektron menggunakan KR. Ya. Baik, untuk selanjutnya nomor 20B unsur manakah yang merupakan konduktor listrik yang baik? Berarti dicari yang paling logam ya. Yang paling logam adalah yang G karena dia adalah paling kiri paling bawah. Untuk C, antara C dan G, manakah yang lebih reaktif? Tentu saja untuk reaktif antara C atau G, berarti kita cari, karena C dan G ini adalah golongan logam, berarti cari yang paling kuat logamnya itu G. Selanjutnya, antara C dan D, manakah yang lebih elektropositif? Yang lebih elektropositif, yang paling kuat karakter logamnya, yaitu C. Untuk E, unsur D, nomor atom 17, nomor massa 35. Tentukan jumlah neutron, elektron, dan proton. 17D berarti dia memiliki elektron 17, tentu saja protonnya juga 17. Untuk N, itu nomor massa dikurangi nomor atom, 35-7 sama dengan 18. Selanjutnya, perhatikan gambar tabel, unsur manakah yang bersifat metaloid. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat untuk golongan metaloid, untuk tabel periodik unsur yang bersifat metaloid yang seperti ini, dimulai dari golongan 3A ya, di sini 4A, berarti ini 5A, 6A. Nah, berarti yang metaloid adalah F. Sekali lagi, mohon dilihat sembari melihat buku ya, ini karena di sini tidak ditampilkan gambar tabelnya. Baik, selanjutnya untuk G, unsur manakah yang pada suhu kamar bersifat gas? Nah, dilihat itu ya, posisinya yang golongan 7A, yang agak bawah itu B. Ya, kemudian gas mulia tentu saja sifatnya gas adalah D. Mungkin itu saja untuk pembahasan soal tabel periodik unsur ya, yang mungkin kemarin sudah dikerjakan anak-anak. Ini tinggal mensinkronkan saja jawabannya. Semoga semuanya sudah paham dengan penjelasan ini ya, tentang pembahasan soal-soal materi sistem periodik unsur. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.